Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi untuk Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Pada hari ini kami akan menyampaikan presentasi kami mengenai hakikat manusia, mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan yang diampu oleh dosen Dr. Andur Syafril MPD dan Ibu Binanda Amalia. Perkenalkan, kami yang akan membawakan materi pada hari ini yaitu kelompok 1, saya sendiri Aci Deltrina Laksasi Nadia dan teman saya Anissa Nurhidayah Putri yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Materi hakikat manusia yang akan disampaikan pada hari ini terdiri dari 2 poin penting, yaitu yang pertama manusia sebagai makhluk individu, sosial, susila, dan beragama, dan poin pengertian pendidikan menurut pakar dalam negeri dan luar negeri. Selamat mendengarkan. Hakikat manusia. Manusia adalah keyword yang harus dipahami terlebih dahulu bila ingin memahami pendidikan. Menurut Sardiman, untuk itu perlu kiranya melihat secara lebih rinci tentang beberapa pandangan mengenai hakikat manusia, yaitu 1. Pandangan psikoanalitik. Dalam pandangan psikoanalitik, diyakini bahwa dalam hakikatnya, manusia digerakkan oleh dorongan-dorongan yang datang dari dirinya sendiri yang bersifat instinktif. Pandangan humanistik. Para humanis berpendapat manusia memiliki dorongan dari dirinya sendiri untuk mengarahkan dirinya guna mencapai tujuan yang positif. 3. Pandangan Martin Buber. Martin Buber berpendapat bahwa pada hakikatnya manusia tidak dapat disebut ini atau itu. Akan tetapi menurutnya manusia merupakan eksistensi atau keberadaan yang memiliki potensi akan tetapi dibatasi oleh kesemestaan alam. 4. Pandangan behavioristik. Pada dasarnya, kelompok behavioristik memandang manusia sebagai makhluk yang reaktif dan tingkah lakunya dikendalikan pada faktor-faktor dari luar dirinya, yakni faktor lingkungan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan seperti berikut. Pada dasarnya, manusia memiliki kekuatan atau tenaga dalam untuk menggerakkan hidupnya. Di dalam diri manusia terdapat fungsi yang bersifat rasional, yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Pada hakikatnya, manusia dalam proses menjadi serta terus berkembang. Manusia dapat mengarahkan dirinya untuk tujuan yang lebih positif, mengatur serta mengendalikan dirinya, dan untuk menentukan nasibnya sendiri. Dalam dinamika kehidupan, biasanya melibatkan dirinya dalam usaha guna mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain, maupun membuat dunia menjadi lebih baik. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang memungkinkan menjadi lebih baik atau sebaliknya. Lingkungan adalah faktor yang paling dominan dalam penentu tingkah laku manusia, dan tingkah laku itu merupakan kemampuan yang dipelajari. Aspek-aspek hakikat manusia. 1. Manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai individu atau sebagai pribadi merupakan kenyataan yang paling real dalam kesadaran manusia. Sebagai individu, manusia adalah satu kesatuan yang tak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan manusia yang lainnya sehingga bersifat unik dan merupakan subjek yang otonom. Manusia adalah subjek dan tidak boleh dipandang sebagai objek. Berkenaan dengan hal ini, Theo Hughes menyatakan bahwa manusia mempunyai kesendirian yang ditujukan dengan kata pribadi. Adapun Iqbal menyatakannya dengan istilah individualitas atau hudi. 2. Manusia sebagai makhluk sosial. Dalam hidup bersama dengan sesamanya bermasyarakat, setiap individu menempati kedudukan atau status tertentu. Melalui hidup dengan sesamanya lah manusia akan dapat mengukuhkan eksistensinya. Sehubung dengan ini, Aristoteles menyebut manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Terdapat hubungan pengaruh timbal balik antara individu dengan masyarakatnya. Ernst Cassirer menyatakan manusia takkan menemukan diri, manusia takkan menjadi individualitasnya kecuali melalui perantara pergaulan sosial. 3. Manusia sebagai makhluk sisila. Sebagai makhluk yang otonom atau memiliki kebebasan, manusia selalu dihadapkan pada suatu alternatif tindakan yang harus dipilihnya. Hal ini sebagaimana dikemukakan Soren Ibe Kierkegaard. Yes, I perceive perfectly that there are two possibilities. One can do either this or that. Adapun kebebasan berbuat ini juga selalu berhubungan dengan norma-norma moral dan nilai-nilai moral yang juga harus dipilihnya. Oleh karena manusia mempunyai kebebasan memilih dan menentukan perbuatannya secara otonom, maka selalu ada penilaian moral atau tuntutan pertanggungjawaban atas perbuatannya. 4. Manusia sebagai makhluk beragama. Aspek keberagamaan merupakan salah satu karakteristik esensial eksistensi manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atau keyakinan dan kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Adapun yang dimaksud dengan agama ialah satu sistem kredo, tata keimanan atau keyakinan, atas adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia, satu sistem ritus, tata peribadatan,
manusia kepada yang dianggapnya mutlak itu, dan suatu sistem norma tata kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan alam lainnya yang sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadatan termasuk di atas. Pengertian pendidikan. Secara etimologi, pendidikan berasal dari kata pedagogi dari bahasa Yunani, terdiri dari kata paes artinya anak dan agogos artinya membimbing. Jadi, pedagogi berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Romawi, pendidikan berasal dari kata educate yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada dari dalam. Sedangkan dalam bahasa Inggris, pendidikan diistilahkan dengan kata to educate yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai Erziehung yang setara dengan educare, yakni membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan atau potensi anak. Dalam bahasa Jawa, pendidikan berarti pangulawenta atau pengolahan, mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, kemauan, dan watak, mengubah kepribadian sang anak. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa pendidikan berasal dari kata dasar didik, mendidik, yaitu memelihara dan memberi latihan, ajaran, pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Ahmadi dan Uhbiyati mengemukakan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja, serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak, sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak mencapai kedewasaan yang dicita-citakan dan berlangsung terus-menerus. Menurut Abdurrahman Saleh Abdullah menjelaskan pendidikan sebagai proses yang dibangun masyarakat untuk membawa generasi-generasi baru ke arah kemajuan dengan cara-cara tertentu sesuai dengan kemampuan yang berguna untuk mencapai tingkat kemajuan paling tinggi. John Dewey menjelaskan bahwa pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Omar Hamalik menjelaskan bahwa pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan bimbingan atau pertolongan dalam mengembangkan potensi jasmani dan rohani yang diberikan oleh orang dewasa kepada peserta didik untuk mencapai kedewasaannya, serta mencapai tujuan agar peserta didik mampu melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Maaf kesalahan pengucapan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.